Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah dan perkenankan saya Pendeta Mungki Sasmita menemani Anda di dalam merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah firman-Mu itu membuka pikiran dan hati kami, biarlah firman-Mu itu menerangi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca surat 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Polikarpus, seorang bishop dari Smyrna, suatu ketika ditangkap dan kemudian dipaksa oleh penguasa Romawi untuk menghujat Yesus, untuk menyangkali imannya, atau menghadapi kematian. Apa yang menjadi respon atau tanggapan dari Polikarpus? Menarik sekali, Polikarpus mengatakan, selama 86 tahun saya melayani Kristus dan ia tidak pernah mengecewakan aku. Ia tidak pernah melakukan sesuatu pun yang salah terhadap diriku. Bagaimana mungkin saya menghujat Kristus yang adalah Raja yang telah menyelamatkan saya? Itulah respon ketika ia dipaksa untuk menyangkal ataupun menghujat Yesus junjungannya. Dan akhirnya memang Polikarpus menghadapi kematian. Ia memilih kematian ketimbang mengkhianati atau menghujat junjungannya, Tuhan dan Juru Selamatnya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam surat Korintus tadi menegaskan hal yang sama. Bahwa tidak mungkin seseorang yang menyembah Yesus tetapi sekaligus ia menghujat Yesus. Bahkan seseorang sampai pada pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan tidak lain adalah karena Roh Kudus. Ia terbuka pada karya Roh Kudus di dalam dirinya. Dan Roh Kudus itulah yang memampukannya untuk menyatakan imannya. Untuk sampai pada suatu pengakuan bahwa Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dengan demikian, orang yang dikuasai oleh Roh Kudus atau orang yang terbuka terhadap karya Roh Kudus tidak mungkin pada saat yang sama menghujat atau menyangkali Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan Polikarpus menjelang ia dihukum mati sungguh sangat menarik. Sekian puluh tahun lamanya ia melayani Tuhan dan tidak pernah satu kali pun Tuhan yang dilayaninya itu mengkhianati dia atau melakukan apa yang salah terhadap dirinya. Bagaimana mungkin ia menyangkali atau menghujat Tuhan dan junjungannya itu? Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menghujat Tuhan tidak hanya melalui kata-kata. Tentu kata-kata juga termasuk di dalamnya. Tetapi hati-hati karena menghujat Tuhan tidak hanya sebatas kata-kata. Tetapi juga bisa dan seringkali tanpa kita sadari melalui tindakan atau perbuatan kita. Yaitu ketika perbuatan kita melawan Tuhan, mempermalukan nama Tuhan. Itu merupakan penghujatan terhadap Tuhan. Kita menyangkali Tuhan, kita menutup diri untuk atau terhadap karya Roh Kudus di dalam diri kita. Oleh karena itu, sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Bahwa jikalau seseorang terbuka terhadap Roh Kudus, jikalau seseorang di dalam dirinya ada Roh Kudus yang berkarya, maka ia akan sampai pada pengakuan yang bukan hanya melalui kata-kata, tapi juga perbuatan dan seluruh kehidupannya yang menyatakan
Tuhan adalah juru selamatnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan berapa lama kita sudah mengikut Tuhan, berapa lama kita sudah melayani Tuhan. Pernahkah Ia mengecewakan kita? Pernahkah Ia melakukan apa yang salah kepada kita? Jikalau Ia begitu setia, mari kita juga setia kepadanya. Kesetiaan kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, itulah buah karya Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami boleh senantiasa setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan hidup kami bukanlah merupakan penghujatan kepada Tuhan, melainkan pemuliaan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin.